Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febriantina Saru dengan NIM 8114231113. Saya dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Apa sih asas kewarganegaraan Republik Indonesia? Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan bagi penduduk atau warga yang berada di sebuah negara. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun kewenangan dari negara lain. Selain itu, negara lain tidak berhak untuk memperlakukan kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Asas kewarganegaraan diperlukan dan penting agar seorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara sekaligus dapat menerima hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Ketentuan dengan status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum terdiri dari 4 asas, yaitu ada pertama asas kelahiran atau ius soli, kedua adalah asas keturunan atau ius sanguinis, ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, dan keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. 1. Asas kelahiran atau ius soli. Ius soli berasal dari kata Latin yaitu ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Ius soli adalah penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Contohnya, apabila seseorang dilahirkan di Amerika Serikat, maka ia dapat menjadi warga negara di sana. Kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Contohnya, seseorang lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan Jepang, maka ia akan mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya yaitu warga negara Jepang. Ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu. Keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada saat ini, anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Asas kewarganegaraan khusus. Asas ini terbagi menjadi 8, yaitu pertama asas kepentingan nasional, kedua asas perlindungan maksimum, ketiga asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, keempat ada asas kebenaran substantif, kelima ada asas non-diskriminatif, keenam ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, ketujuh ada asas keterbukaan, dan kedelapan ada asas publisitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan 8 asas tersebut. Yang pertama, asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Kedua, ada asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintah.
Asas persamaan dalam hukum dan pemerintah adalah asas yang dapat menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum sekaligus pemerintahan. Yang keempat ada asas kebenaran substantif. Asas kebenaran substantif merupakan asas yang menerangkan bahwa prosedur dari kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga disertai dengan substantif dan syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, ada asas non-diskriminatif. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membeda-bedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang memiliki hubungan dengan warga negara atas dasar ras, suku, agama, jenis, kelamin, gender, dan golongan. Keenam, ada asas pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Hak pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia merupakan asas yang dalam segala hal berhubungan dengan warga negara harus dapat menjamin, melindungi, serta memuliakan hak asasi manusia pada umumnya, serta hak warga negara yang khusus. Ketujuh, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang memiliki hubungan dengan warga negara harus dilakukan dengan terbuka. Dan kedelapan yaitu ada asas publisitas. Asas publisitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh maupun kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia maka akan diumumkan atau dipublikasikan sehingga masyarakat atau khalayak umum dapat mengetahui kabar tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.